Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Kompas TV di mana saja Anda berada. Pertama sekali mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pagi hari ini kita masih sempat bertemu di kesempatan kali ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita, yakni kitabullah dan sunnah Rasul. Para pemirsa di mana saja berada, di awal tadi sudah kita bacakan sebuah ayat. Di situ Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Di sini Allah telah memanggil orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil umat manusia secara umum, tapi yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Berarti orang yang akan melakukan ibadah puasa itu hanya orang yang beriman. Dan orang yang melakukan ibadah puasa itu nanti akan tergolong, kata Allah, orang yang lil muttaqin, orang yang bertakwa. Takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengikuti segala yang diperintahkan oleh Allah dan menghentikan segala yang dilarang oleh Allah. Lil muttaqin, yang bertakwa, menurut pendapat daripada Imam Khusairi, takwa itu terdiri dari kata-kata takwa. Ta, huruf ta, qaf, waw, dan ya. Apa itu ta, kata Imam Khusairi? Ta itu artinya taubat. Jadi seseorang yang akan melakukan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang sudah pernah bertentangan dengan Islam. Jadi kalau kita mau bertaubat kepada Allah, maka nanti akan tergolong, kata Imam Khusairi, kepada orang yang lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Jadi takwa itu menyesali. Kita harus menyesal dengan perbuatan-perbuatan yang sudah pernah kita lakukan yang bertentangan dengan Islam. Tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Semua umat manusia itu pasti melakukan kesalahan. Namun frekuensi kesalahan itu tergantung kepada ketakwaan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kata Imam Khusairi, orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka melakukan taubat atau memohon ampun kepada Allah jika pernah melanggar aturan-aturan Allah. Yang kedua, kata Imam Khusairi, terdiri dari huruf kunyak qaf. Qaf itu artinya qanaah. Qanaah itu bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Artinya orang yang bertakwa itu dia pandai berterima kasih dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada dirinya. La in syakatum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah.
Barang siapa yang pandai mensyukuri dengan nikmat yang telah diberikan Allah kepada dirinya, niscaya Allah akan menambah nikmat itu. Nah, oleh karena itu kepada kita yang hadir pada saat kesempatan ini di atas dunia yang fana ini, yang hidup kita cuma hanya sifatnya sementara, tidak akan pernah selamanya manusia hidup di dunia ini, sifatnya hanya sementara. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia, kita harus pandai bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan Allah itu kepada diri kita. Syukur nikmat banyak. Allah telah memberikan istri yang cantik, anak yang cantik, dunia yang begitu banyak yang sudah kita pakai saat ini. Mulai dari kita lahir ke dunia ini sampai saat ini umur kita berapa, kesemuanya itu merupakan yang telah diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, mari kita syukuri nikmat Allah yang telah berlipat ganda yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga, kata Imam Khusairi, orang yang bertakwa itu adalah bersifat wara. Wara itu artinya pandai menjaga harga diri. Baik harga diri dengan Allah maupun harga diri sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana kita menjaga diri dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita bisa apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada kita, kita kerjakan. Misalnya ada panggilan azan, ada panggilan salat. Mari kita kerjakan secara seksama, kita jaga hubungan dengan Allah. Kan menjaga hubungan dengan atasan saja dipanggil, cepat-cepat kita datang. Apalagi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Ibadah salat itu merupakan ibadah yang dijemput oleh Rasulullah SAW secara langsung kepada Allah. Oleh karenanya, kewajiban itu senang tidak senang, suka tidak suka, wajib kita kerjakan. Jangan sampai ada di antara kita mengatakan, wah itu salatnya kan tidak wajib. Jadi istilah salat itu, jangan kita berpikir nanti orang untuk yang kesekian kali, Jangan. Apabila sudah ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita segera mungkin untuk berhubungan dengan Allah. Itu namanya kita sudah pandai menjaga hubungan dengan Allah. Bagaimana menjaga hubungan sesama manusia di lingkungan kita? Hablum minan nas. Kita sama-sama menjaga hubungan sesama manusia. Apalagi ini kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Kita saling bermaaf-maafan. Fa'fu waspahu. Kalau misalnya kita jauh di rantau orang tua kita di kampung, kita kirim surat, kita telepon dan kita salam. Minta maaf kita. Minta maaf kepada sanak saudara kita, kepada adik dan kakak kita, handai taulan kita. Karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Itu namanya kita bisa menjaga sesama manusia. Karena memang dalam kehidupan kita ini, menjaga hubungan dengan Allah jauh lebih bisa manusia ketimbang menjaga hubungan sesama manusia. Karena menjaga hubungan sesama manusia itu kadang-kadang di antara kita tidak mau mengintrospeksi diri kita. Padahal kita sudah banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Namun kita tidak mau mengintrospeksi dan tidak mau mengakui kesalahan kita kepada saudara kita, tetangga kita, handai taulan kita. Berarti namanya kita tidak bisa menjaga harga diri sesama manusia. Yang keempat, kata Imam Khusairi itu adalah hurufnya ya. Yaitu yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada lagi agama selain daripada agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya kata Allah, agama yang ada di sisi Allah itu adalah agama Islam. Jelas-jelas Allah katakan bahwasanya ayat yang terakhir disampaikan oleh Allah kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah,
wa raditu lakumul Islam madina. Allah itu reda bahwa Islam itu sebagai agama kita. Tidak ada agama lain yang diridai oleh Allah, tapi hanya adalah agama Islam. Oleh karena itu yakin kita seyakin-yakinnya bahwa tidak ada lagi agama yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat selain daripada agama Allah. Jadi oleh karena itu para pemirsa di mana saja berada,